Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru pulang dari penguburan kakak sepupu kandung saya meninggal. Baru nyampe di rumah ini, masih belum sholat asar, tapi karena yang minta Al Ustadz Ahmad Kozinuddin, ya sudah saya coba untuk membantu eh, menerangkan. Tadi sebenarnya udah terang banget yang dijelaskan dari Ustadz Ahmad Kozinuddin, sudah gitu lah ya. Tapi kembali tertarik untuk menuju people power itu sebenarnya dianulirnya putusan PN ke PT itu sudah baik, sudah benar. Bahwa tidak ada kabar bohong sesuai pasal 14 tahun 46 itu terhadap Gus Nur ya. Itu sudah Ya, clear. Ya, jadi artinya bahwa memang kelihatannya yang sangat bisa kita lihat ijazah mulai dari SMA sampai sarjana itu sudah bisa dikategorikan tidak ada, bukan palsu ya. Kenapa? ya, Karena memang jaksa menurut persidangan yang pernah saya amati dan juga rekan-rekan lawyer yang ada di situ termasuk Ustadz Ahmad dan Bang Egy dan yang lain-lain sudah jelas JPU ditanyakan tentang jadi kalau dalilnya sekarang Gus Nur itu dianggap memberitakan bohong, berarti kan JPU itu kan harus membuktikan di dalam sidang bahwa ini nggak bohong, benar, kan begitu. Inilah buktinya. Nah, ternyata bukti itu fotokopi yang fotokopinya juga diragukan dan tidak bisa juga di dalam proses sidang itu fotokopi menjadi fakta bukti di dalam sidang dan itu sudah clear sebenarnya. Makanya ya, hati-hati Hakim PN ini karena neraka itu ada, bukan dongeng, gitulah maksud saya, gitu ya. Jadi sangat hati-hati sekali para siapapun lah ya, yang kolega-koleganya pembohong pendusta ini, ya tentu akan disiapkan tempatnya. Ya mereka bisa berkuasa karena mereka memiliki kekuasaan. Nah, namun yang jelas di pasal 7A itu, walaupun jelas bisa dimakzulkan dengan tadi saja, misalnya satu contoh bahwa presiden tidak memiliki ijazah. Apa jadinya gitu loh ya. Masa kita punya presiden eh, bodong lah istilahnya begitulah. Tidak punya legalitas ijazah dan segala macam. Padahal undang-undang untuk menjadi presiden itu minimal harus SMA memang betul. Nah, tetapi kan fakta-fakta yang sudah diajukan ini sudah bisa dinalar lah ya, bisa dijawab oleh publik bahwa kok ada sih baru pertama kali rakyat ini menggugat seorang presiden yang dianggap paling tinggi di dunia ya, bahkan di planet, bahkan di alam gaib pun tidak pernah ada ya presiden digugat ini loh. Baru sekarang ini loh yang terjadi di Indonesia. Nah sebenarnya itu kan ada apa kan begitu ya, harusnya begitu. Kok aneh gitu loh ya. Nah setelah ditelisik memang benar, memang tidak memiliki apa-apa dan itu pintu masuk untuk pemakzulan. Walaupun yang menjadi ribet sekarang hak angket, hak menyatakan pendapat, pihak DPR harus mengajukan ke MK. Lalu bagaimana sekarang kalau mengajukan ke MK? Oh, ketua MK-nya ngawini adiknya, apa itu akan berlaku objektif? Adik kandungnya dikawinkan ini memang strategis-strategis mereka ini, memang sengaja di model begitu. Belum lagi bicara KKN. Nggak ada saya lihat presiden yang lain tuh anaknya menjadi begini tuh dengan cepat dan segala macam. Apalagi kemarin itu pengajuan ke MK itu tentang 4 tahun menjadi 5 tahun KPK itu. Kok cepet banget loh. Kita ini sama Ahmad Guzinuddin dan yang lain-lain kalau mengajukan ke MK ini 6 bulan kadang-kadang itu pun kalah. Loh ini 1 bulan lewat sedikit, tahu-tahu sudah diputus. Ayolah, jangan dibohongi rakyat. Kok masalahnya itu penguasa ini bukan cuma sekedar main-main. Jadi dia itu sengaja gitu loh ya, memperlihatkan belangnya kepada publik dan internasional gitu loh. Tapi sudah rasa malu itu rasanya sudah ditutup. Urat malu itu mereka sudah ditutup sama Allah. Dan menunjukkan dengan sikap begitu kan sudah emang rakyat Indonesia ini goblok apa bodoh gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Di pasal 7 itu jelas sudah 7A itu bahwa pemakzulan itu bisa dilakukan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan jalan satu kalau memang dia melakukan korupsi, penyuapan ya
termasuk juga tercela. Nah, ini kan tercela sudah jelas itu, sudah dibuktikan itu ya. Terus pidana yang lain. Nah, pidana yang lain termasuk sekarang pemalsuan 263 itu. Pemalsuan yang seolah-olah dia memiliki legalitas ijazah, tapi ijazahnya tidak bisa dibuktikan. Loh ini fakta loh ya, nggak bisa dibantah loh ya. Dan ini di dalam persidangan loh ya, bukan cerita di seminar gitu ya. Legalitasnya, konstitusionalnya itu semuanya jelas gitu loh ya. Jadi saya pikir walaupun kita punya DPR, apa yang bisa kita banggakan dari DPR? Toh DPR dikuasai dia kok. Hanya sekarang aja baru 3 partai yang artinya berpihak kepada rakyat. Tapi kalaupun 3 partai ini, 3 parpol ini mau mencoba untuk menggulirkan hak pemakzulan tersebut, bagaimana dengan 6 partai yang lain kalau tidak setuju? Tentu akan dibeli dengan cara-cara dia, ya dugaan-dugaan begitu jelas gitu loh ya. Sehingga sulit akan berhasil pemakzulan ini. Malah Prof Denny yang akan mengajukan bisa saja dalam waktu dekat ini akibat dianggap gaduh soal masalah putusan MK yang sebentar lagi ini besok atau lusa putusannya tertutup atau terbuka, Denny dianggap melakukan ya itu gaduh sehingga ada pasal-pasal di ITE yang bisa mengambil Prof Denny dengan cara kekuasaan gitu loh ya. Saya yakin bisa saja itu terjadi karena memang pembungkaman ini akan terjadi kepada siapapun selama rezim ini ya tidak pro kepada kebenaran, tidak pro kepada undang-undang, tidak pro kepada keadilan, tidak pro objektif. Nah, semua itu sifatnya itu apa yang menurut dia karena di belakang kan ada orang-orangnya yang sangat kuat ya, cacing-cacing yang menguasai dan juga ingin menguasai negara kita. Dan ini juga berbahaya. Nah, makanya dari itu harapan saya kelompok-kelompok kita ini sudah melakukan on the record yang luar biasa, yang benar gitu loh ya. Tetapi kan kekuatan kita memang terbatas gitu loh ya. Tapi Allah mencatat, malaikat sudah mengaminkan gitu loh ya. Hanya kita menunggu terus terang aja selain rakyat, bagaimana kekuasaan Allah ini akan diturunkan dengan cara Allah ya. Kalau kita lihat kekuatan Fir'aun zaman itu luar biasa, Namrud luar biasa ya. Tapi Allah mudah menenggelamkan. Zaman Nabi Lut juga mudah menenggelamkan. Artinya walaupun ini bukan persoalan Nabi dan Rasul, tapi kekuatan kebenaran ini karena memang kita di real garis perjuangan Allah setidak-tidaknya. Maka ya kita hanya meminta kepada Allah kekuatan, kekuasaan, dan campur tangan Allah untuk menjaga negara kita. Karena bukan cukup dicerita pemakzulan saja, ada yang jauh lebih besar dari ini. Yaitu bagaimana negara kita kalau dikuasai para picing-picing itu, mata-mata sipit yang jahat semua itu, dan diberi tempat. Ya, jadi saya kira banyak sekali ini persoalan. Karena kaum-kaum munafik ini kan sudah menerima kekuasaan kenyang dengan perut dan uang-uang haram ya, yang diterima semua dan dia tidak sadar bahwa dia hanya bisa bertahan 5 tahun 10 tahun setelahnya dia akan apa ya bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat belum lagi siksaan alam kuburnya. Dan mereka lupa itu semua karena kekuasaan. Sungguh-sungguh zalim apa yang dilakukan oleh penguasa jika sudah tidak pro kepada rakyat, tidak lagi mengindahkan undang-undang, ya kan? Dan mempermainkan semua ucapannya. Akhirnya yang terjadi begini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.